Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Karel Kerleli. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas mengenai dengan teknologi web. Yang mana yang kita bahas pertama yaitu mengenai dengan pengertian teknologi web. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Contoh website yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Google, Twitter, Facebook, Detik, CNN, dan lain sebagainya. Kemudian sejarah teknologi web. Sejarah website pertama kali dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Tim Berners-Lee. Tujuan awal dari Tim Berners membuat sebuah website adalah supaya memudahkan para peneliti di tempat kerjanya untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Kemudian pada tanggal 30 April 1993 secara resmi itu CERN yang merupakan laboratorium fisika di Swiss mengumumkan tentang perilisan website secara gratis. Kemudian ada beberapa fungsi mengenai dengan teknologi web. Yang pertama itu mengenai sarana informasi. Contoh website sebagai sarana informasi adalah situs pencari berita, website company profile, dan juga lainnya. Untuk jenis kontennya itu dapat berupa video, teks, dan gambar. Kemudian yang kedua itu sebagai blog, yaitu untuk mendapatkan trafik pengunjung serta mengoptimalkan blog yang terpublikasi. Kemudian yang ketiga, sarana transaksi jual beli di toko online atau e-commerce. Jadi pada dasarnya e-commerce di sini hanya sebatas perantara saja. Contoh dari website yang menerapkan fungsi ini adalah Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan website yang lainnya. Kemudian ada unsur-unsur web. Di sini ada beberapa unsur. Yang pertama itu domain. Komponen pertama adalah domain, di mana website yang dianalogikan sebagai produk, maka website adalah merek atau brandnya. Penulisan domain yang menarik dapat membuat seseorang masuk ke dalam situs Anda. Kemudian hosting. Komponen atau unsur yang kedua adalah hosting, yang mana memiliki peran yang penting dalam menyimpan sebuah database atau penyimpanan data. Informasi dalam database dapat berupa teks, gambar, ilustrasi, video, dan juga script. Kemudian yang ketiga itu konten. Karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan bahwa situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Contoh website yang menerapkan konten adalah media sosial, company profile, situs jual beli online, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian yaitu jenis web. Website statis. Website statis merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Contoh dari website statis yaitu website yang menampilkan profil perusahaan atau organisasi. Kemudian website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus. Website dinamis juga memiliki tampilan yang lebih interaktif dan menyediakan fitur kolom komentar dan chatting. Contoh dari situs web ini adalah blog, situs berita online, e-commerce, sistem informasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu website interaktif. Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya. Jenis situs ini biasanya tergolong ke dalam platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform sosial media yang lain. Kemudian cara membuat web. Di sini yang pertama yaitu memilih CMS atau platform yang tepat. Dapat memanfaatkan fitur CMS atau Content Management System yang dapat membuat website secara cepat dan efektif.
Kemudian yang kedua itu menentukan nama domain atau hosting yang sama. Menentukan nama domain dan membeli paket hosting sesuai dengan budget dan kebutuhan bisnis Anda. Nama hosting yang akan Anda buat pastikan untuk menyesuaikan dengan konten yang akan dikembangkan. Kemudian yang ketiga itu menentukan proses instalasi dan konfigurasi website. Melakukan instalasi paket CMS dan mulai untuk membuat tampilan halaman utama web. Itu saja yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.